saya mau ingatkan bahwa ada tiga voucher senilai Rp200.000 ini selama event tren busana muslim ini. Anda bisa gunakan nanti mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 November 2015. Bagi 3 orang yang bergabung, di siang hari nanti Anda bisa bergabung bertanya, bisa lewat WA atau SMS di 0812 112 9200. Bisa juga bergabung melalui Twitternya Sonora di @sonorafm92. Nah, ini bagi Pak Itang, saya mau beralih dulu nih ke Pak Itang. Ini mungkin bagaimana sih Pak awal seorang Itang Yunas ini memulai bisnis busana muslimnya? Sebenarnya busana yang saya create ini memang pada dasarnya sejak saya memulai menjadi seorang perancang busana di tahun 81, di mana saya memulai memenangkan juara lomba LPM pada saat itu. Di setiap event yang ada misalnya seperti Ramadan, memang kita sebagai desainer dituntut untuk membuat busana sopan. Tetapi itu hanya jatuh pada waktu-waktu tertentu seperti mau masuk Lebaran atau di Ramadan ya. Dan setelah jadi waktu berjalan, semakin ke sini makin saya merasa bahwa kehidupan itu harus bagaimana. Ya saya harus mengambil suatu keputusan. Jadi mendesain baju itu juga memikirkan bagaimana apa yang saya akan buat, apa yang akan saya bawa untuk kehidupan saya setelah nanti gitu. Jadi setiap langkah dan kehidupan yang saya jalani ini memang selalu ada Tuhan, ada Allah di depan atau di samping kiri kanan saya untuk selalu memikirkan bagaimana kita hidup setelah mati nanti gitu. Jadi inilah kaitannya bagaimana seorang Itang Yunas bisa menjadi dan merancang busana muslim. Jadi ada beberapa, setelah saya makin mempelajari bagaimana tentang Islam itu sendiri, bagaimana kita harus berbuat baik itu bukan hanya memberi makan orang, tapi memberi contoh untuk memberi sesuatu yang sopan juga itu adalah salah satu kebaikan. Inilah yang saya coba jalani untuk hidup. Pertama, untuk berbagi bersama bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik. Dan waktu berselang, ya, pertama saya juga takut apakah saya cukup punya potensi untuk meng-create busana muslim ini yang pada dasarnya sebenarnya ada garis merah yang tidak boleh dilampaui gitu. Adanya kaidah-kaidah atau siluet-siluet yang benar-benar membuat busana muslim ini menjadi busana yang punya pekerjaan sendiri gitu. Sebenarnya busana ini kalau kita lihat baju-baju itu nggak ada agama. Jadi kalau dia dipakai dengan orang Kristen ya tanpa kerudung dia bisa jadi Kristen, ataupun dia dipakai Hindu dengan tanpa celana dia bisa jadi busana Hindu. Kenapa dia bisa menjadi busana muslim? Ya karena ada kaitan-kaitan seperti itu, ada kaidah-kaidah tertentu. Di mana juga busana muslim ini tidak boleh ketat, tidak boleh transparan, dan harus sopan yang diutamakan seperti itu. Sebenarnya ada kesulitan nggak sih Pak Itang nih sebelumnya, kan mungkin terjun dulu di fashion yang sebelumnya ini, nah ini dengan sekarang dengan busana muslim begitu kan, dengan kaidah-kaidah tadi dari tanda kutip. Awalnya saya merasa bahwa cukup kesulitan ya, cuman setelah saya merasa bahwa itulah keyakinan bahwa Allah ada selalu di dekat saya gitu. Jadi apa yang saya buat dan memberikan satu manfaat gitu, manfaatnya banyak sekali, bukan hanya rezeki yang makin luas, tapi saya bisa berjumpa, bisa bertemu dengan beberapa banyak manusia yang akhirnya orang-orang itu sendiri menjadi membuat suatu pengaruh yang baik untuk lingkungannya gitu. Nah inilah akhirnya saya terus berkarya, terus membuat sesuatu, dan kebetulan memang kita lihat trennya saat ini, anak-anak muda pun sudah mulai merasakan atau memakai atau terjun ke dalam pengajian-pengajian dan memaknai bagaimana menjadi Islam itu. Ya, sekarang kan mungkin dikatakan busana muslim sudah nggak konvensional, nggak kayak dulu begitu Pak Itang ya. Dan sekarang sudah trennya sudah maju lah begitu.
akhirnya memutuskan untuk fokus ke tren busana muslim ini kapan nih Pak Ito? Sejak Lebih tahun tepat. 2000, di mana waktu istri saya melahirkan anak saya yang kedua, Camilla, dan dia bilang, ayah aku mau memakai busana muslim, aku pengen tutup Yeah. berhijab, tapi bikinin saya busana yang trendy, busana yang ngikutin apa yang sedang berlaku di Paris, di Milan, ataupun di Amerika gitu, di New York. Nah itulah akhirnya saya diuber atau dipacu untuk berbuat sesuatu, dan akhirnya makin berkembang dan ada lini yang cukup banyak dalam busana-busana muslim itu. Ada saya membuat second line saya dengan nama Camilla labelnya, dan ada mozaik, saya juga bekerja sama dengan mozaik, ada juga preview, dan makin berkembang. Nah inilah yang saya merasakan bahwa perkembangan ini bukan hanya di satu tempat aja. Dan kebetulan saya pernah berkenalan dengan Ibu Cindy waktu saya pertama kali terjun di Tanah Abang, dan memberikan satu warna tersendiri lagi untuk busana muslim ini, yang waktu itu Ustadz Jeffrey menjadi salah satu ikon kita untuk label preview. Oke, jadi mulai dari saat itu akhirnya berkembang terus. Nah, kalau melihat pangsa pasarnya sendiri di Indonesia seperti apa sih Pak Ito untuk busana muslim? Kalau dilihat 10 tahun terakhir ini makin berkembang, makin banyak, dan itu bukan hanya dilirik oleh Indonesia itu sendiri, tapi juga dari negara-negara seperti Turki ataupun Brunei atau Malaysia, itu udah menjadi pusat lirikan mereka, dan mereka merasa bahwa busana muslim modest, bahasa Inggrisnya modest ya, modest fashion di Indonesia itu sangat-sangat berkembang. Oke, dan bisa jadi Indonesia jadi fokus utama nantinya. Atau Itulah yang mau dicanangkan di 2020 nanti ya. Saya berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu negara yang benar-benar bisa memberi banyak informasi tentang busana muslim itu sendiri. Makanya dengan segala macam yang diajak oleh salah satunya Ibu Cindy bilang, ayo kita bikin sesuatu di Mangga 2 Square. Saya juga sebenarnya rada bingung juga, karena kan di daerah sini kan bukan tempatnya busana muslim, tapi saya optimis sekali bahwa ini adalah sesuatu yang bisa menjadi satu pusat lagi, di mana di tengah-tengah di antara yang bukan tempatnya, tapi kita menjadi sesuatu yang bisa berkembang. Dan ini pasar-pasar masih terbuka luas, dan tren busana muslim ini masih terus akan berkembang Pak Ito ya? Sangat-sangat. Dan ini tidak meragukan lagi bagi Anda yang ingin berbisnis busana muslim. Nah, ini mungkin juga nanti Bu Cindy kasih spot juga ya, kasih zoning tertentu buat sahabat-sahabat Sonora. Dan untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini, jangan lupa Anda bisa bertanya lebih lanjut kepada Pak Itang Yunas ataupun juga kepada Ibu Cindy dari Mangga 2 Square. Silakan bisa SMS, bisa WA di 0812 112 9200. Bisa juga mention melalui Twitter kami di @sonorafm92. Ada 3 orang yang beruntung nanti akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp200.000 di pusat-pusat belanja untuk tren busana muslim di event kali ini sampai dengan 15 November 2015. Baik teman-teman dan sahabat Sonora, kami tunggu partisipasi Anda dan dapatkan kios busana muslim modern dengan harga perdana. Kita kembali